فقه الشريعة ونمضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Baik, kita akan langsung masuk pada acara Tablik Akbar dengan tema Fitnah, Hakikat dan Cara Menghadapinya akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Zaitun Rasmid LCMA, Ketua Umum DPP Wahda Islamiyah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin
ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para asatidzah, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini walaupun suasananya sejak pagi telah turun hujan, bahkan sejak semalam ketika saya tiba di Makassar, namun tabligh akbar kita tetap dapat dilanjutkan. Dan bagi mereka yang terlambat atau berhalangan hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahala mereka. Dan bagi mereka yang telah bermujahadah dengan semaksimal mungkin hadir tepat waktu, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala serta berkah dan rahmatnya. Begitu juga semoga kita dapat konsisten dengan mujahadah tersebut. Sebab salah satu dari unsur penting bagi kesuksesan kita, baik secara pribadi maupun secara lembaga atau secara berjamaah, adalah mujahadah yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas kita, dalam melaksanakan tanggung jawab kita, dan di dalam upaya mewujudkan harapan dan cita-cita kita. Faktor mujahadah adalah faktor yang demikian penting, sehingga Al-Quran sendiri menjadikannya sebagai salah satu yang disebutkan secara tersurat, menjadi salah satu sebab yang disebut secara tersurat untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Allah SWT berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Karena itu salah satu dari ciri muslim yang ideal, muslim yang telah diabadikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dalam sejarah Islam, terutama pada generasi sahabat, salah satu ciri utama mereka adalah mereka senantiasa mujahadah, baik dalam artian bersungguh-sungguh, juga dalam artian berkorban, badlul wus'i, maupun dalam artian senantiasa siap menghadapi kesulitan-kesulitan yang ditemui di jalan perjuangan Allah Subhanahu wa taala, jalan perjuangan Islam, jalan perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mendapatkan sifat tersebut, sifat mujahadah, dan itu tidak bisa datang begitu saja, tetapi perlu upaya yang terus menerus, perlu upaya yang tidak berhenti, baik dalam belajar kita maupun dalam bertarbiyah yang kita lakukan. Ini sekedar pengantar mengomentari kondisi pengajian hari ini atau tabligh akbar hari ini. Sebab mungkin tabligh akbar hari ini
tabligh akbar yang paling sedikit yang hadir ketika baru dimulai. Walaupun sekarang ini alhamdulillah jumlah sudah cukup banyak dan mungkin masih akan terus bertambah, tapi ketika dimulai dia sangat sedikit. Sesuai laporan tadi dari Ustaz Ikhwan, jadwal undangan ya 8.15, Ustaz Ikhwan saya sudah hadir dengan beberapa ustaz atau dengan para asatidzah dan puluhan orang. Ya. Jadi kalau angkanya 10, 20 masuk puluhan. Ya. Tetapi bagi kita ini tidak dijadikan sebuah pertanda buruk atau pertanda kemunduran. Apalagi dengan adanya faktor cuaca tadi. Tetapi jangan juga kemudian dijadikan suatu hal yang biasa-biasa. Ya. Tetap harus dijadikan sebagai suatu catatan. Satu catatan. Bahwa ke depan kita berusaha bisa lebih baik. Dalam faktor dan cuaca yang buruk sekalipun, kita berusaha untuk mewujudkan nilai atau hasil yang maksimal. Sebab kalau berbicara tentang perjuangan di jalan Allah SWT, kita akan menghadapi berbagai kendala, berbagai ujian yang lebih dari sekedar faktor cuaca. Dan memang faktor cuaca juga sudah disebut dalam sejarah perjuangan Islam. Ya, salah satu faktor yang menjadi ujian di antaranya perang Tabuk. Ya, perang Tabuk. Karena cuaca yang sangat panas saat itu. Maka sebagian dari kaum muslimin ya terlambat untuk hadir di perang Tabuk, bahkan ada yang kemudian tidak hadir sama sekali. Nah, sekali lagi ini kita upayakan, kita jadikan catatan untuk meningkatkan. Jadi pandangan kita pandangan positif, bukan pandangan negatif. Kita tidak pandang ini sebagai suatu kemunduran atau kita pandang sebagai tanda buruk, tetapi kita ingin melihat bahwa ini catatan untuk kita berupaya ke depan. Jangan sampai kendala-kendala seperti cuaca menjadi halangan bagi perjuangan kita. Kemudian untuk materi hari ini, sebagaimana yang telah antum lihat, baca tentang fitnah. Bagaimana maknanya, hakikatnya, dan cara menghadapinya. Ketika saya dihubungi oleh panitia tabligh akbar, khususnya Departemen Dakwah DPP Wahda Islamiyah, saya menyampaikan tema ini. Sekaligus untuk memenuhi harapan dari panitia atau dari bidang dakwah bahwa dalam tabligh akbar ini kita juga menyoroti perkembangan yang terjadi saat ini, seperti fenomena Syiah dan Ahmadiyah, seperti fenomena syirkiyat yang berkembang di berbagai tempat di negeri kita. Kemudian saya memilih tema ini karena keadaan kita saat ini boleh dikatakan keadaan yang penuh atau banyak terjadi fitnah. Mungkin kita tidak bisa mengklaim bahwa sekarang sudah zaman fitnah. Tetapi orang-orang akan sepakat bahwa di zaman kita ini terjadi begitu banyak fitnah. Yang paling terakhir di negeri kita sejak zaman reformasi begitu berkembang fitnah. Ya. Baik yang berkenaan dengan masalah
syahwat maupun yang berkenaan dengan masalah syubhat. Dan yang lebih penting kita stressing berkenaan dengan syubhat, seperti dengan begitu maraknya aliran-aliran sesat, termasuk yang paling terakhir yang diributkan adalah masalah anak. Pertimbangan lain adalah saya pernah mengkaji masalah fitnah. Lalu saya temukan ternyata ada kekeliruan di Indonesia ini yang perlu diluruskan terhadap istilah fitnah. Ya. Yang bisa saja berimplikasi kepada hal-hal yang buruk. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya yang paling belakang. Tetap kedengaran suara saya? Kalau di bawah para akhwat, ibu-ibu, kalau suaranya tidak kedengaran, boleh SMS ke salah seorang panitia, ya kalau tahu nomornya, agar dapat diatasi, ya, agar dapat diatasi masalah suara ini. Walaupun memang sekarang sedikit terganggu dengan suara hujan, tetapi mudah-mudahan suaranya tetap bisa sampai dengan baik. Baik. Kita mulai pembahasan ini dengan makna fitnah. Ya, baik. Kita akan melihat dulu beberapa makna fitnah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, fitnah. Maaf sebelum saya masuk, sementara ini harus kita tinggalkan dulu makna fitnah dalam bahasa Indonesia. Ya, yang sering kita gunakan ya dalam percakapan kita sehari-hari. Biasanya kalau fitnah dalam bahasa Indonesia artinya apa? Biar kita bahas sebentar. Baik. Jadi sekarang makna fitnah dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata fitnah begitu banyak disebut. Ya. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 60 kali disebutkan di kira-kira 35 surah. Dan dengan makna kurang lebih 20 makna. Walaupun makna-makna ini ada yang saling berkaitan. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan uraikan ada 4 makna penting dalam kata fitnah itu. Yang paling pertama dan paling umum, makna fitnah adalah ujian dan cobaan. Ini mana paling umum. Kalau kita sudah benar-benar tentang masalah fitnah, ya, pada pembahasan secara bahasa, maka mereka akan membawa makna fitnah itu kepada ujian, cobaan, dengan istilah bahasa Arab, imtihan, ibtilah. Jadi yang pertama ini masalah ujian. Dalam Al-Quran mungkin kita semua sudah hafal ayatnya, surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat ini jelas. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji lagi? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, lalu menjadi jelas siapa yang benar imannya dan siapa yang
imannya dusta, imannya palsu. Di situ kata ulama fatanna artinya ujian. Demikian yang disebut para mufassir, para ulama-ulama yang membahas masalah ini. Fitnah artinya ujian, cobaan. Sedikit kita berhenti untuk sedikit kita memperdalam tentang masalah ujian ini. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa antara iman dan ujian mempunyai hubungan yang sangat erat. Dapat disimpulkan bahwa di mana ada iman, di sana ada ujian. Di mana ada iman, di sana ada ujian. Dan orang yang mengaku beriman atau orang-orang yang beriman harus siap menghadapi ujian. Harus siap menghadapi ujian. Tetapi dalam Islam ujian itu siap dihadapi tapi tidak dicari. Ya, karena itu orang beriman harus siap menghadapi ujian, tapi bukan mencari ujian. Karena memang ujian itu tidak mudah. Jangan mengatakan saya orang beriman dan saya baca ayat bahwa tidak akan diketahui secara pasti imannya kecuali menghadapi ujian. Karena itu saya mau pergi cari ujian. Ya, mau menguji iman. Misalnya ke tempat-tempat syubhat atau tempat maksiat atau menantang musuh. Kan salah satu ujian bisa dapat ketika kita berhadapan dengan musuh. Dalam Islam ini tidak dibenarkan. Bahkan dalam jihad sekalipun Nabi SAW mengingatkan kita la tatamannu liqa'al adu. Jangan bermimpi ketemu musuh. Jangan berharap-harap ketemu musuh, apalagi dicari. Jangan. Ya. Jadi kalau ada anak muda yang mau tampil menunjukkan imannya dalam menantang musuh, itu tidak sesuai dengan petunjuk Islam. Bahkan disuruh kita wasa'allahu al-afiyah, mohon keselamatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau bertemu ujian, jangan menghindar. Itu saya katakan harus siap. Ya, wa idza laqitumuhum fathbutu. Tapi kalau ketemu, teguhlah. Ya, sabarlah. Jangan lari. Karena kalau lari dari ujian, maka selain menunjukkan bahwa iman kita ini palsu, juga akan berakibat siksa dan pedih di hari kiamat. Terutama ketika ujian itu adalah berhadapan dengan musuh di medan perang, seperti penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, ya. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar lalu disebutkan wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan qital aw mutahayyizan latin faqad ba'a ghadabun min Allah. Dapatkan kemurkaan dari Allah. Jadi ujian harus siap dihadapi, tapi tidak boleh cari ujian. Karena itu Islam agama yang berbeda atau din yang berbeda dengan din yang lain. Seperti ada agama yang mengatakan samsara untuk sampai ke nirwana.
Tidak ada dalam ajaran Islam sengaja menyakiti diri untuk taqarrub ila Allah. Tidak ada. Tidak ada. Sekali lagi, jihad sekalipun Anda tidak bisa kita terhindar, maka dianjurkan. Nah, ini dalam keadaan damai, dalam keadaan santai, lalu tiba-tiba menyakiti diri, melukai diri dengan maksud untuk taqarrub kepada Allah, dengan maksud solidaritas kepada Husain, ya, yang terbunuh di Karbala. Ini adalah penyimpangan, dan umat Islam harus disadarkan bahwa bukan saja bid'ah, tetapi dia adalah sesuatu yang asing dari ajaran Islam. Itu satu yang saya ingin garis bawahi. Sisi kedua yang ingin saya garis bawahi, bahwa kita kaum muslimin kadang-kadang bertanya bahwa saya ini kok sepertinya tidak dapat ujian dalam perjalanan iman saya. Yang pertama, bahwa ihmad rabbak, puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Allah memberikan kemudahan. Tetapi yang kedua, koreksi. Jangan sampai ujian tidak datang karena memang kita tidak menempuh jalan-jalan ujian itu. Dalam artian jalan kebenaran. Ya. Kita memang menghindari datangnya ujian. Mudah-mudahan ini tidak kacau atau tidak kabur. Ya. Salah satu jalan ujian yang penting dalam syariat Islam adalah dakwah dan memperjuangkan Islam. Ya. Kalau kita lihat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mari kita telah dengan baik. Coba perhatikan hal-hal yang menyangkut ujian. Kebanyakannya adalah di mana? Di mana? Di jalan dakwah dan menegakkan diri. Maka kalau kita merasa bahwa kehidupan kaum muslimin atau kehidupan kita kurang dari ujian, salah satunya adalah koreksi, introspeksi, bahwa mungkin kita selama ini menghindari jalan dakwah, jalan perjuangan menegakkan diri. Padahal dia adalah salah satu dari perintah dalam Islam, salah satu kewajiban dalam Islam. Kalau itu yang terjadi, maka patut kita istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT dan segera sadar akan hal tersebut. Baik, saya pindah pada yang kedua. Makna ujian atau fitnah, makna fitnah dalam nas Quran maupun hadis adalah siksaan atau azab. Dalam surah Al-Anfal Allah SWT berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Dan takutlah kamu akan datangnya azab yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Jadi fitnah di situ artinya azab. Dan sekaligus kita terangkan sedikit atau mengulangi atau menegaskan betapa setiap muslim harus waspada dengan ancaman yang terdapat pada ayat ini. Di mana fitnah dalam artian ada bisa datang, bisa menimpa seseorang yang tidak berbuat kesalahan dalam makna spesifik. Artinya tidak melakukan kesalahan itu secara langsung.
Salah satu yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tentang sebab terkenanya orang-orang yang tidak zalim atau orang yang saleh dalam suatu musibah duniawiyah adalah karena mereka tidak peduli dengan orang-orang zalim itu. Mereka tidak peduli dengan orang-orang salah itu. Mereka saleh tapi tidak peduli dengan orang-orang salah. Tidak melakukan tugas mereka untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW menggambarkan perumpamaan orang-orang salah dan orang-orang soleh, ya, dan yang hidup dalam sebuah masyarakat seperti orang yang naik perahu. Terkenal dengan hadis as-safinah, hadis as-safinah. Dan ini mungkin salah satu mukjizat karena di zaman karena Rasulullah SAW hidup di padang pasir yang mungkin beliau sendiri, sekali lagi mungkin beliau sendiri SAW tidak pernah melihat kapal langsung, tapi beliau menggambarkan dengan sebuah penggambaran yang sangat-sangat akurat, ya, sangat akurat tentang orang yang tentang masyarakat yang di dalamnya ada yang baik dan yang buruk, yang soleh dan salah, ya, dengan gambaran orang naik perahu. Singkatnya, bahwa mereka di dalam perahu itu ada yang menempati dek atas, dan ada dek bawah. Ya, yang dek atas itu digambarkan seperti orang-orang yang baik-baik. Ya, yang di bawah ini yang sebaliknya. Zaman kita ini, kita mengenal ada kapal-kapal penumpang. Ternyata VIP itu biasanya di dek atas memang. Iya. Yang ekonomi yang dek bawah. Iya. Itu yang pernah naik kapal Pelni, itu yang dek atas itu jadi begitu naik kapal dek 5, 6, 7 itu adalah untuk VIP. Ya. Yang bawah itu adalah dek untuk ekonomi. Ini sekedar menggambarkan suatu keadaan yang subhanallah dari zaman Nabi sudah digambarkan. Ya, yang baik-baik ini menempati di atas. Kalau orang-orang yang di bawah itu mau mengambil air, lalu kemudian orang-orang di atas merasa terganggu, yang menyebabkan orang-orang di bawah putus asa atau pesimis untuk mengambil air ke atas, maka mereka bisa berpikiran pendek. Bagaimana kalau kita bocorkan saja kapal ini? Toh air dekat dengan kita. Ya. Ini singkatnya. Lalu dalam penutup hadis dikatakan, kalau orang-orang di atas membiarkan mereka membocorkan kapal itu, maka orang-orang yang di bawah akan tenggelam dan yang di atas juga tenggelam. Sebab namanya kalau kapal tenggelam itu, ya tenggelam semua. Ya. Tidak tenggelam separuh saja. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bisa terjadi adab duniawi, musibah di dunia ini disebabkan ketidakpedulian kita terhadap lingkungan kita. Ketidakpedulian kita dengan kezaliman orang-orang yang berbuat zalim, kemaksiatan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Dan dalam hadis lain Nabi SAW tegaskan, ketika suatu hari beliau bangun dalam keadaan terperanjat, fazi', lalu beliau mengucapkan, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Kecelakaan bagi orang-orang Arab akan datangnya musibah atau keburukan yang sudah dekat. Hadis ini hadis panjang. Tetapi dalam akhir hadis itu, salah seorang istri Nabi SAW bertanya, anuhlaku wa fina sholihun? Apakah kita akan dibinasakan? Padahal ada orang-orang soleh di antara kita. Lalu Nabi SAW menjawab, na'am idza kathural khabath. Ya, kalau telah merajalela kemaksiatan. Jadi ini menegaskan ayat tadi dan hadis yang tadi,
bahwa kalau kemaksiatan telah merajalela, maka sekalipun masih ada orang soleh di situ, tetapi upaya mereka tidak signifikan untuk mencegah kemaksiatan yang ada, maka itu bisa menjadi sebab datangnya bencana, musibah yang menimpa semuanya. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, fitnah berarti kesyirikan, kekufuran, dan menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang ketiga dari kata fitnah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir, adalah kesyirikan, kekufuran, dan menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini perlu kita jelaskan sedikit, sebab banyak terjadi kekeliruan di dalamnya. Maksud saya ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna ini. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 191 sampai 193, lalu kemudian di surah Al-Baqarah ayat 217 dan surah Al-Anfal ayat 39. Di sini saya ingin bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Ila akhir ayat. Mereka bertanya kepada kalian tentang berperang di bulan haram, bulan suci. Ya. Mereka bertanya tentang itu. Sebetulnya pertanyaan mereka ini, orang-orang musyrik dalam riwayat dikatakan pertanyaan lil inkar. Ya. Pertanyaan untuk protes. Pertanyaan protes terhadap apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan peperangan yang terjadi di bulan suci. Al-Quran datang memberi jawaban. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah bahwa berperang di bulan suci adalah hal yang luar biasa dalam Islam. Artinya dia adalah merupakan pelanggaran yang besar. Merupakan pelanggaran yang besar. Kalau tidak memenuhi syarat. Kalau tidak terpaksa, tidak darurat. Jadi ayat ini datang untuk memberikan jawaban. Pertama, bahwa itu benar. Sekaligus menguatkan pendapat yang sudah ada selama ini di kalangan masyarakat Arab. Bahwa berperang di bulan suci itu adalah pelanggaran berat. Ternyata Quran juga membenarkan itu. Tetapi Al-Quran memberikan tambahan penjelasan. Bahwa sekalipun itu pelanggaran berat, namun dapat dilakukan, dapat ditempuh kalau terpenuhi syarat-syaratnya atau terpaksa dilakukan. Terpenuhi syaratnya atau terpaksa, yakni ketika memerangi orang yang memerangi kaum muslimin di bulan suci. Ya. Jadi saat itu walaupun bulan suci, umat Islam diserang oleh kaum kufar, maka umat Islam boleh untuk mempertahankan diri, boleh melawan, boleh balik menyerang. Sekaligus menunjukkan bahwa Islam adalah agama ksatria. Agama yang mengajarkan kepada pemeluk-pemeluknya untuk mempertahankan kehormatan diri mereka.
Sebab dengan cara demikianlah eksistensi manusia dan kemanusiaan serta eksistensi daripada kebenaran dapat dipertahankan. Maka di situ disebutkan ya bahwa apa yang mereka protes itu memang secara konsep betul bahwa tidak dibenarkan berperang di bulan suci dan itu dianggap pelanggaran berat, kabirun. Tetapi menghalangi dari jalan Allah ya dan kekufuran, termasuk menghalangi dari Masjidil Haram, mengeluarkan penduduknya dari sana, lebih besar, lebih berat pelanggarannya daripada berperang di bulan suci itu. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Ini merupakan penegasan, takkid bahwa hal-hal tersebut di atas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan al-fitnah. Dan al-fitnah di sini seperti kesimpulan para mufassir, ala ikhtilafihim adalah kekufuran, kesyirikan dan menghalangi dari Allah SWT. Saya ingin catatan kecil buat kita semua. Apabila kita berdialog, berdiskusi atau berdebat tentang suatu hal, jangan karena ingin membenarkan apa yang kita lakukan atau kemudian menyebutkan alasan, lalu kita melupakan konsep dasar. Melupakan konsep dasar kita. Misalnya begini, Islam adalah agama yang cinta perdamaian. Lalu ada yang memprotes kita, mengapa ada jihad dalam Islam? Ya? Atau mereka mengatakan Islam adalah agama kekerasan. Kita terpancing bilang memang Islam adalah agama kekerasan. Ini keliru. Dan saya sering menyaksikan di televisi, kalau ada debat, kadang-kadang kita mengurut dada. Ya. Orang-orang yang seolah-olah mewakili kita, tapi kurang menguasai di dalam berdebat atau karena memang kekurangan penguasaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Ya, terutama tentang Ahmadiyah kemarin dan tentang Irhabiyah atau tentang fundamentalisme, dan kemarin ada bom yang terjadi di Indonesia. Kita perlu tegaskan bahwa Islam adalah agama perdamaian, agama kelemah lembutan, itu jelas konsep dasarnya. Tetapi juga perlu diketahui, Islam adalah agama yang mengajarkan kekesatriaan, agama yang mengajarkan ketegasan, agama yang mengajarkan penegakan kebenaran, sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar. Sebagaimana tadi Al-Quran datang ingin menjelaskan bahwa dosa menghalangi dari jalan Allah itu lebih berat daripada sekedar pembunuhan. Tetapi sebelum itu ditegaskan dulu bahwa memang ya, berperang di bulan suci dalam ajaran Islam adalah kabir. Ya, agar kita konsisten. Kita tidak mencela-mencela. Ajaran Islam ayat ini mengajarkan kepada kita suatu keteguhan dalam prinsip. Betul, itu adalah pelanggaran, tetapi menghalangi jalan Allah, kesyirikan dan kekufuran lebih berat pelanggarannya. Dan untuk itu pelanggaran yang lebih ringan ini dibenarkan karena akan mengatasi pelanggaran yang lebih berat. Inilah kita mengenal kaidah dalam Islam, irtikabu akhaffi ad-dararain, menempuh suatu kemudaratan demi menghindarkan dari kemudaratan yang lebih berat dan lebih besar. Itu catatan pertama. Catatan kedua, ayat ini di Indonesia
secara langsung atau tidak langsung disalahgunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Apabila ada seseorang yang mendengar temannya berbicara yang tidak benar tentang dirinya atau berita bohong tentang dirinya, maka mereka katakan itu fitnah, dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Pertama, istilah kita bahasa Indonesia terhadap berita bohong atau tuduhan palsu, kita istilahkan dengan fitnah, itu tidak ada masalah karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Tetapi ketika ini dikaitkan dengan bahasa Arab, dia menjadi keliru. Dan lebih keliru lagi ketika dipakai ayat untuk melegitimasi. Ya. Ketika dipakai ayat untuk melegitimasi. Pertama dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, dalam bahasa Arab, berkata bohong atau menyebarkan berita bohong atau tuduhan palsu tidak disebut dengan fitnah. Ya, tidak disebut dengan fitnah. Itu bisa disebut sebagai al-ifku atau al-buhtan. Al-ifku atau al-buhtan atau al-kadhib. Ya. Tapi kalau dia adalah tuduhan, itu bisa berarti al-buhtan. Dari mana dalilnya? Coba lihat hadis sahih riwayat Muslim tentang ghibah. Qila ya Rasulullah, wa mal ghibah? Apakah ghibah itu ya Rasulullah? Apa jawabannya? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu kau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak sukai. Yang dia tidak sukai. Ya, dia tidak suka engkau bicarakan dia di belakangnya, seperti itu. Lalu ada sahabat yang bertanya. Dan sahabat ini mewakili kita semua. Sebab ini memang bisa melahirkan pertanyaan yang muncul dengan sendirinya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kita bicarakan itu memang benar? Ketika seseorang mengatakan si anu pendek, si anu tinggi sekali, si anu kurus sekali, si anu rumahnya berantakan. Ya. Si anu kalau bawa motor seperti setan. Ya. Walaupun bercanda, tapi dia tidak suka itu. Ya. Bagaimana kalau itu benar? Nabi SAW, itulah ghibah. Itulah ghibah. Dan kalau yang kita bicarakan itu tidak ada pada saudara kita, Nabi SAW menegaskan, faqad bahattahu. Faqad bahattahu. Kalau tadi faqad ightabtahu, engkau telah menggibahnya. Sekarang kalau tidak benar, faqad bahattahu, engkau telah memfitnahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, buhtan. Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 116. Surah An-Nur surah 16 ayat 116 ayat 16 itu juga menegaskan tentang kalimat buhtan. Ya. Di situ digambarkan tentang orang beriman yang seharusnya menghadapi berita bohong itu dengan sikap yang benar. Lalu ditutup hada buhtanun azim. Hada buhtanun azim. Ini adalah kebohongan yang nyata. Ini adalah tuduhan kebohongan yang nyata. Nah, jadi ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Kata fitnah yang kita gunakan selama ini dalam bahasa Indonesia, sekali lagi tidak ada masalah. Dan memang kita tidak bisa berubah, namanya bahasa yang sudah disepakati. Ya. Tetapi ketika dia dibawa ke dalam bahasa Arab, apalagi pakai ayat, ini salah kaprah. Salah kaprah. Sebab kalau tidak, mungkin ada anak muda terutama di daerah Sulawesi Selatan ini, ya, yang kita bertemperamen tinggi, ya. Mungkin ada di antara muda yang mengatakan saya mau membunuh dia atau melukai dia. Kenapa? Karena dia telah menyebarkan berita bohong tentang saya. Dan fitnah lebih kejam dari
pembunuhan. Mungkin ini sudah ada yang terjadi. Mereka menggampangkan membunuh. Mereka menggampangkan untuk memukul orang, mencederai orang, menggunakan fisik karena kesalahan dari saudaranya yang mungkin tidak sengaja ataupun barangkali sengaja. Tapi tidak setimpal ketika orang kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang kita, apalagi tidak sengaja, lalu hukumannya dibunuh. Tidak setimpal. Dan dalam Islam, orang yang memberikan tuduhan palsu bukan hukuman bunuh. Dalam fikih Islam, yang menunjukkan bahwa tidak benar penempatan fitnah dalam artian berita, menyebarkan berita bohong, berarti lebih kejam dari pembunuhan. Jadi maknanya adalah syirk, al-kufru, was-saddu an sabilillah. Yang menarik juga di sini kita lihat tafsir Said Qutb ketika menguraikan tentang wal fitnatu asyaddu minal qatl. Tentang waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Para ulama secara umum menerjemahkan itu waqatiluhum hatta la takuna fitnah asyirku wal kufru. Ya. Tapi Said Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran menguraikan panjang lebar dalam muqaddimah surah Al-Anfal kurang lebih 40 halaman. Ya, saya kira maknanya ini cukup bagus dan ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat 217 ini atau yang 191 sampai 193. Said Qutb mengatakan bahwa orang beriman pada akhirnya diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang musyrik atau menghadapi orang-orang musyrik, orang-orang kafir sampai tidak timbul fitnah lagi. Artinya sampai tidak ada lagi kekuatan yang menghalang-halangi dakwah Islam. Dan dengan demikian ayat tersebut dapat disinkronkan, ya, dapat dijamak dengan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kata Said Qutb rahimahullah. Di satu sisi tidak ada paksaan memeluk Islam, tapi di sisi lain perang mereka sampai tidak timbul fitnah. Bukan berarti tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi ini, bukan. Sebab itu bukan sesuatu yang akan mungkin terjadi. Tidak akan pernah terjadi di dunia ini tidak lagi kesyirikan atau kekufuran. Ya. Tetapi yang tidak boleh ada, yang harus menjadi cita-cita kaum muslimin, tidak ada di dunia ini kekuatan yang semena-mena menghalangi dakwah Islam. Dan ini kita bisa lihat dalam prakteknya pada Nabi Muhammad SAW di akhir hayat beliau. Dan terutama di zaman Khulafaur Rasyidin terkenal dengan pengiriman atau ekspedisi. Aslim taslam walaka mulkuk. Masuk Islamlah, kamu selamat dan urus sendiri negerimu, kerajaanmu, kekuasaanmu. Kami juga tidak tamak, tidak berkepentingan untuk mengambil kerajaan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa ekspansi Islam, ekspansi nadhifah, ya, bersih, suci, murni dari kepentingan duniawi. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, tidak dipaksa. Tidak dipaksa, tetapi mereka tidak boleh menghalangi dakwah Islam. Ya. Mereka harus mengizinkan Islam berkembang di negeri itu, berdakwah di negeri itu. Terserah manusia memilih mau beriman atau berkufur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi makna ini perlu ditegaskan dan hendaknya makna ini kembali menjadi besar di hati kaum muslimin. Kita ingin agar di hati kaum muslimin kembali makna ini hidup. Bahwa kesyirikan, kekufuran menghalangi dari jalan Allah lebih parah, lebih berat pelanggarannya daripada pembunuhan. Jangan terbalik.
Sebab orang-orang sekuler, orang-orang liberal dan diapun nufus dari kaum muslimin telah mempropagandakan sesuatu yang membuat orang tidak lagi cinta pada jihad, sesuatu yang membuat orang tidak lagi memandang pentingnya memperjuangkan kebenaran. Sehingga mereka selalu dinabobokkan dengan istilah kemanusiaan, istilah hak asasi manusia. Kita perlu tegaskan bahwa ajaran Islam, kaum muslimin lebih dahulu di dalam menegakkan hak-hak asasi manusia, di dalam menjaga hak-hak asasi manusia di kulli maqayis, dalam segala ukurannya. Tetapi bukan seperti yang mereka ajarkan saat ini. Hak-hak asasi manusia hanya untuk sekelompok orang, sekelompok bangsa, dan bukan untuk semua orang dan semua bangsa. Maka istilah-istilah mereka sekarang ini mungkin tepat kalau kita gunakan istilah ketika menghadapi Khawarij dahulu. Ali radhiyallahu mengatakan kalimatu haqqin urida bihil batil atau urida bihal batil. Hak asasi manusia benar, perlu, dan Islam sangat menjaganya. Tidak boleh kekerasan. Islam juga mengatakan tidak boleh kekerasan yang bukan pada tempatnya. Tetapi hak asasi manusia adalah sesuatu yang harus benar-benar sempurna. Tidak boleh sepotong-sepotong dan tidak boleh untuk sekedar untuk sebagian manusia duna ghairi. Ini yang ketiga. Yang keempat, fitnah berarti penyebab penyimpangan dan kebinasaan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dari sahabat Abi Hurairah dan diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Segeralah beramal. Tentu saja amal soleh di sini. Karena akan datang, akan terjadi fitnah. Ya, fitnah dalam bahasa Arab. Ya. Jangan fitnah dalam bahasa Indonesia. Ya. Akan terjadi suatu fitnah. Di mana bila itu terjadi, maka keadaan seperti malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita. Kaqita'il lailil mudlim. Dalam keadaan seperti itu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dalam keadaan yang seperti itu, boleh jadi seseorang beriman di pagi hari, sore-sore kafir lagi, atau sebaliknya. Sulit sekali mempertahankan iman dalam 1 kali 24 jam. Inilah yang kita simpulkan sebagaimana yang saya baca dari uraian para ulama. Salah satu makna fitnah dan al-ighwa wa sababul halak. Dia adalah sebab penyimpangan dan kebinasaan. Apakah penyebab penyimpangan dan kebinasaan itu? Kalau kita lihat dari tulisan para ulama, umumnya disimpulkan pada dua hal. Pada dua hal. Saya tambahkan satu sebagai istiqra dari apa yang telah mereka tulis. Yang pertama, syubhat. Inilah sebab utama penyimpangan itu. Syubhat. Ya. Apa itu syubhat? Saya mencoba untuk menerjemahkan syubhat, sulit sekali untuk mendapatkan
padanan kata dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau mau sekedar mendekatkan syubhat yang samar-samar. Tapi ketika saya sebutkan buat antum yang samar-samar, kira-kira bisa terbawa makna syubhat yang sudah kita pahami selama ini? Jauh sekali ya. Samar-samar, apa samar-samar itu? Iya. Padahal asal katanya memang syubhat itu ya yang samar-samar. Seperti dalam hadis sahih, dalam kitab Al-Arba'in Nawawi yang kita biasa hafal itu, ya. Innal halalu bayyinun wal haramu wa innal harama bayyinun. Innal halala bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi kemudian ada di antaranya urusan yang kabur. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan daripada manusia. Ada namanya syubhat. Itu asal katanya. Tetapi syubhat ini kemudian digunakan oleh para ulama untuk menggambarkan satu pikiran, keyakinan, ya, yang menyimpangkan dari kebenaran. Itu disebut dengan syubhat. Dan inilah fitnah yang paling berbahaya, yang menyebabkan kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syubhat ini sebetulnya telah lama, qadim, qidamun nas. Ya. Dia sudah lama seumur dengan manusia. Sebab ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimasukkan ke dalam surga, lalu beri arahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati satu pohon, tidak mengambil buah dari pohon itu. Lalu iblis datang memberikan syubhat. Ya. Syubhatnya apa? Bahwa kamu tidak dilarang, kalian berdua tidak dilarang untuk memakan buah ini kecuali karena Allah tidak menghendaki kalian kekal di dalam surga. Allah tidak menghendaki kalian menjadi malaikat atau kekal di dalam surga. Ini syubhat. Ya. Dan aliran-aliran sesat atau keyakinan-keyakinan sesat biasanya memperkenalkan syubhat mereka dengan jalan nasihat. Ya, dengan jalan nasihat. Seperti iblis, ini lakum minan nasihin. Jadi syubhat adalah fitnah yang lama. Lalu kemudian datang silih berganti. Syubhat kedua datang dalam Sahih Bukhari, dikatakan adalah ketika orang-orang dalam tauhid setelah asyara qurun, lalu kemudian meninggal orang-orang soleh di antara mereka, dan iblis membuat syubhat berikutnya. Kepada mereka dibisik-bisikkan bahwa kalian sangat mencintai. Ini saya langsung kepada inti-inti hadisnya sebab waktu sangat terbatas. Dibisikkan kepada mereka yang sangat sedih dengan kehilangan orang-orang soleh itu. Bagaimana kalau kalian lukis? Kalian buat patungnya. Ya, untuk mudah mengingat mereka. Lalu setelah berganti generasi, iblis datang lagi, kemudian patung itu akhirnya disembah. Dan itulah awal terjadinya syirik. Ini hadis insyaallah kita semua sudah sering dengarkan dan kita sudah kaji. Ketika awal mula terjadinya kesyirikan. Jadi dimulai dengan syubhat. Syubhatnya apa? Syubhat cinta dan menghormati orang-orang soleh. Syubhatnya apa? Seolah-olah kalau mengingat orang soleh, kita bisa langsung jadi soleh juga. Lalu kemudian dibelokkan caranya oleh iblis. Lalu
begitulah seterusnya. Syubhat terus sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman beliau sallallahu alaihi wasallam telah muncul syubhat atau fitnah mudda'in nubuwah, orang-orang yang mengaku nabi. Dan mereka untuk menunjukkan bahwa dia juga nabi, dia bikin-bikin juga ayat. Seperti Musailamah al-Kadzdzab yang membuat ayat-ayat palsu, dan itulah yang cepat dikatakan ayat-ayat setan. Jadi seharusnya Salman Rushdie itu mengumpulkan semua ayat-ayat nabi palsu, termasuk nabi palsu abad lalu, Mirza Ghulam Ahmad. Harusnya itu yang dikumpul ayat-ayatnya lalu dikasih judul The Satanic Verses, ayat-ayat setan. Ya. Ini syubhat. Lalu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul pula syubhat yang menggelincirkan dari jalan kebenaran. Syubhat yang pertama adalah syubhat Syiah. Jadi setelah nabi palsu ya, Musailamah al-Kadzdzab dan kawan-kawannya, lalu muncul syubhat Syiah. Orang-orang yang awalnya mengatakan sebagai golongan Ali, sebagai orang yang sangat mencintai Ali, sebagai orang yang mengagungkan Ali, sebagai orang yang menganggap bahwa Ali yang seharusnya menjadi khalifah dan bukan Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, ridwanullahi alaihim ajma'in. Lalu syubhat itu berkembang terus. Syubhat ini berkembang terus. Menganggap bahwa Ali merupakan, Ali radhiyallahu anhu adalah yang terbaik dari sahabat. Dan bahkan disamakan dengan Nabi, terutama dari gulat Asy-Syiah, dari Rawafid, menganggap bahwa Ali adalah sama dengan Nabi, atau bahkan ada yang menganggap lebih dari Nabi. Sehingga di antara mereka mengatakan Jibril salah menurunkan wahyu, salah memberi wahyu. Dan bahkan sampai pada tingkat ada yang mempertuhankan Ali. Dalam riwayat-riwayat disebutkan Ali mengancam mereka untuk membakar orang-orang yang telah sampai pada kedudukan ini, pada tingkat ini. Ada di antara sahabat mengingatkan Ali radhiyallahu anhu jangan dibakar. Tapi karena kegeraman atas apa yang mereka lakukan yang sangat keterlaluan, mereka dibakar. Tetapi karena syubhat, kada tabakkanat fi qulubihim, dibakar pun mereka tidak mau tobat. Bahkan mereka bilang memang Ali ini Tuhan. Iya. Sebab tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhan. Iya. Wal iyadu billah. Itulah gambaran tentang parahnya syubhat. Dan mengapa kita stressing syubhat Syiah ini? Karena syubhat Syiah ini telah membinasakan dan telah mengakibatkan kehancuran, telah mengakibatkan penderitaan yang sangat panjang dalam tubuh kaum muslimin sampai hari ini. Dan karena di zaman ini dan di negeri kita Syiah sudah kembali memperlihatkan warna aslinya dan sudah semakin merajalela, terutama di zaman reformasi. Jadi syubhat yang mereka sebarkan itu demikian parah, demikian berbahaya, demikian berbisa. Dan dalam riwayat disebutkan diawali oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang dikenal dengan nama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Lalu syubhat terus berkembang. Ada syubhat Khawarij. Kemudian berkembang ada syubhat Qadariyah. Yang
bercabang-cabang menjadi Mu'tazilah, Jabariyah, lalu kemudian dan seterusnya. Begitu banyak syubhah-syubhah yang terus berkembang dan akhirnya menjadi penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Sampai di zaman kita ini. Dan yang paling parah di zaman kita ini, ya, yang barangkali tidak terjadi di negeri lain, adalah syubhah nabi-nabi palsu. Bukan saja dengan Ahmadiyah yang sudah begitu terkenal dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad, tapi di Indonesia telah muncul begitu banyak nabi-nabi palsu. Bahkan ada Jibril palsu. Ini semua adalah syubhat. Dan di Indonesia, selain nabi-nabi palsu yang memproklamirkan diri sebagai nabi, di sana ada nabi-nabi palsu yang tidak memproklamirkan diri sebagai nabi. Tapi mereka memalsukan ajaran Islam dan mengajarkan penyimpangan-penyimpangan itu. Inilah yang dikenal dengan ajaran sekularisme, ajaran liberalisme. Ya. Yang sementara meracuni pikiran begitu banyak kaum muslim Indonesia. Mereka memang tidak memproklamirkan sebagai nabi palsu. Tapi hakikatnya mereka sama dengan nabi-nabi palsu. Bahkan mungkin lebih berbahaya. Karena lebih halus. Kalau nabi palsu tidak akan tertarik, tidak akan tergoda, kecuali orang-orang yang memang di'aful uqul. Atau orang-orang yang sudah keterlaluan kesesatan. Tetapi nabi-nabi palsu yang halus ini, bahkan orang-orang yang baik-baik pun ada yang terpengaruh. Bahkan orang yang disebut mutaqqafun juga bisa terpengaruh. Dan alangkah banyaknya. Nah, syubhat ini terjadi karena al-jahlu, karena kurangnya ilmu syar'i. Karena kebodohan terhadap ilmu syar'i. Itu yang pertama. Tapi kadang-kadang ada ilmu syar'i yang maksud saya ilmu syar'i tetap berkembang, namun syubhat juga bisa muncul. Itu bila sudah mulai ada terjadi percampuran antara yang hak dan yang batil. Atau kemudian yang ketiga, telah dilakukan mukhalafat ala sunnah yang terus menerus, lalu kemudian lahir bid'ah. Inilah keadaan-keadaan di mana syubhat bisa berkembang. Sasaran empuk syubhat adalah orang-orang yang tidak punya ilmu syar'i. Ketika ilmu syar'i telah ditinggalkan, ketika umat jauh dari ilmu syar'i, maka syubhat itu dapat berkembang sedemikian rupa sehingga umat bisa menjadi seperti yang digambarkan oleh Huzaifah ibn Yaman. Ya, dalam keadaan sulit sekali ditemukan orang-orang yang berada dalam sunnah, walaupun mereka mengaku muslim. Walaupun mereka mengaku mukmin. Sebab dalam Al-Quran juga ditegaskan, salah satu ciri Bani Israel, kebanyakan mereka walaupun mengaku beriman, imannya bercampur dengan kesyirikan. Jadi, kalau ilmu telah ditinggalkan,
ilmu syar'i telah jauh dari kaum muslimin, maka dia adalah sasaran empuk syubhat. Begitu juga bila terjadi percampuran antara kebenaran dan kebatilan, di mana di sana ada orang-orang yang membawa kebenaran, tetapi mereka tidak pertegas mana kebenaran dan mana kebatilan. Dan ini dikehendaki sekarang oleh penganjur dan duat liberalia, yang dulu sebetulnya juga di zaman Orde Baru ada ajaran sinkritisme kejawen. Mereka ingin bahwa silakan kalau Anda mau sholat, sholatlah. Mau jadi soleh, silakan soleh sendiri. Tapi jangan menganggap bahwa selain agama Islam itu batil. Atau jangan prinsip-prinsip Anda dalam ajaran Islam anggap benar, lalu kalau orang Islam lain yang juga punya prinsip-prinsip, walaupun itu tidak punya dasar, Anda anggap batil. Karena itu duatul liberalia, mereka lah yang paling di depan membela Ahmadiyah. Dan mereka membela semua ajaran-ajaran batil. Karena apa? Ingin talbisul haqqa bil batil. Dan kalau ini dibiarkan, umat Islam terpengaruh dan mengatakan iya tidak ada masalah, tidak perlu pemerintah campur tangan, tidak perlu ulama memfatwakan batil, biarkan saja berkembang, ajarkan saja kebenaran, buat saja taklim, tidak usah berikan vonis. Kalau ini kita lakukan, maka boleh saja ilmu berkembang, tapi syubhat terus juga berkembang dan banyak orang-orang terperangkap dalam kebatilan. Karena itu kewajiban kaum muslimin untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dalam dakwah, dalam ceramah, dalam fatwa, dan kalau bisa sampai pada tingkat kekuasaan. Kalau bisa. Sampai pada tingkat kekuasaan. Pemerintah harus didorong, didesak untuk melawan kebatilan-kebatilan. Selama mereka mengaku sebagai muslim dan mereka mengaku bahwa Indonesia bukan negeri sekuler. Negeri yang menghargai agama, dan Islam adalah agama yang terbesar. Dan agama yang Anda maksud adalah agama yang benar, bukan agama yang salah atau agama yang telah diacak-acak. Ya? Nah, jadi ini bahayanya apabila al-haq dan al-batil itu bercampur baur, sehingga tidak jelas bagi orang mana yang benar, mana yang salah. Dan upaya orang-orang kafir, orang-orang sekuler untuk memurtadkan kaum muslimin sekarang ini bukan langsung mengajak kepada Islam, tapi bagaimana membuat iltibas, ya, talbis al-haq dan al-batil. Sebab itu adalah sasaran empuk untuk munculnya syubhat yang membuat mereka nantinya menyimpang. Kemudian yang ketiga adalah mukhalafatus sunnah. Mukhalafatus sunnah dan lahirnya bid'ah, kalau dibiarkan, ini juga bisa menyebabkan berkembangnya syubhat dan fitnah. Makanya para duat harus peduli, terutama secara internal dulu ke dalam. Setiap yang bid'ah, mari upayakan ditinggalkan, diingkari. Setiap yang sunnah, mari dihidupkan. Sebab kalau tidak, bisa terjadi syubhat atau fitnah. Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nur menegaskan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka waspadalah orang-orang yang menyelisihi urusan Nabi Muhammad SAW. Apa artinya menyelisihi? Mukhalafatus sunnah. Kalau kita lihat kemunduran Islam di periode-periode tertentu, salah satu sebabnya adalah dimulai dengan munculnya bid'ah. Karena itu para sahabat Nabi SAW sangat waspada tentang ini. Dalam satu riwayat digambarkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dilapori tentang orang-orang yang membuat halaqah di masjid.
Ya. Lalu mereka bertasbih dengan membuat alat, menggunakan batu sebagai alat hid. Diingkari dengan asyaddal ingkar. Karena kalau ini dibiarkan, walaupun masih ada para ulama, masih ada ilmu syar'i, tetapi dia akan mengikis terus, ya. Dan akhirnya syubhat-syubhat itu masuk dan membuat fitnah, menjadikan umat menyimpang dari kebenaran. Ini menyangkut masalah syubhat. Yang kedua, kata para ulama, ya, fitnah yang menyimpangkan itu adalah syahwat. Ya. Syahwat juga susah diterjemahkan kalau satu kata. Memang ada kata bahasa Indonesia nafsu. Ya. Tapi lebih bagus syahwat ini atau syahwat. Ya, syahwat jamak dari syahwat. Syahwat kita populerkan. Ya. Dan secara garis besarnya syahwat ini pada tiga hal. Pada wanita, pada tahta, pada harta. Wanita ini ya secara spesifik disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa bukan karena wanita sebagai sebab terjadinya penyimpangan kemudian menunjukkan bahwa wanita itu dihinakan dalam Islam atau kedudukannya terhina atau kedudukannya rendah. Kalla wa alfu kalla. Tetapi ini adalah peringatan bagi para laki-laki bahwa sesungguhnya mereka bisa menyimpang kalau keliru dalam berinteraksi dengan wanita. Apakah itu wanita sebagai ajnabiyah? Dan ini al-asal fil mas'alah. Ataupun wanita yang dalam ada hubungan dengan mereka. Apakah sebagai anak, sebagai istri, atau sebagai ibu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah wanita ajnabiyah atau wanita sebagai istri yang dapat membuat orang menyimpang. Ketika keliru di dalam berinteraksi dengan wanita, kita bisa menyimpang. Begitu juga ketika keliru di dalam berinteraksi dengan istri kita, kita juga bisa menyimpang dari kebenaran. Tentu waktunya tidak cukup untuk saya menerangkan ini, ya. Namun saya perlu garis bawahi bahwa ajaran Islam sangat memuliakan wanita. Di sisi lain, laki-laki harus waspada terhadap urusan wanita. Kemudian yang kedua, tahta, kekuasaan, termasuk sum'ah. Ini juga adalah fitnah min qabil syahwat. Dan dalam kaitannya dengan tahta ini terjadilah kezaliman-kezaliman itu. Az-zulmu kebanyakan terjadi karena syahwat terhadap harta, terhadap tahta, terhadap kekuasaan. Mengapa seorang pemimpin tidak berlaku adil? Karena syahwat kekuasaan. Mengapa mereka sewenang-wenang? Syahwat kekuasaan. Termasuk dalamnya tadi saya katakan sum'ah. Ya, mempertahankan kewibawaan, mempertahankan nama baik dan lain sebagainya. Nama baik yang tidak perlu atau nama baik yang keliru dalam memahaminya. Atau hamiyah. Ini bisa masuk dalam golongan tahta. Banyak pemimpin yang pada akhirnya tidak yang tidak memberikan hak-hak kepada rakyatnya karena kekeliruan terhadap kekuasaan itu. Walaupun, nah ini kita harus garis bawahi, bahwa tidak berarti semua orang yang berkuasa atau yang lama berkuasa pasti dia berbuat zalim, tidak. Atau kalau kekuasaan dalam bentuk tertentu kita anggap dia adalah suatu kezaliman, misalnya kerajaan.
Tidak benar. Ya, belum tentu. Sebab dalam Islam bentuk kekuasaan tidak diatur secara, tidak ditetapkan satu model saja, atau tidak diwajibkan untuk satu model. Karena itu orang-orang yang mengatakan bahwa hanya sistem khilafah yang dibenarkan, dia perlu memberikan dalil. Kalau dia mengatakan sistem khilafah yang lebih baik, lebih ideal, itu bisa diterima. Tetapi bentuk-bentuk pemerintahan yang lain, termasuk kerajaan, bukanlah sesuatu yang dicela atau dilarang dalam Islam. Kemudian harta. Harta juga diabadikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber daripada yang dapat, sebagai penyebab yang bisa membuat orang beriman itu menyimpang. Disebutkan dalam surah Al-Anfal secara tegas, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu sebagai fitnah. Di situ diterjemahkan sebagai ujian, sebagai cobaan. Saya katakan bahwa mana cobaan secara umum. Ya. Dan salah satu maknanya adalah yang menyebabkan seseorang menyimpang. Harta dapat membuat orang menyimpang. Baik ketika mencari harta, mengusahakan harta, ataupun ketika membelanjakan harta, menggunakan harta. Bisa membuat orang menyimpang. Adapun tentang aulad, sebetulnya tadi saya lupa terangkan, saya ingin kelompokkan dalam kelompok yang pertama. Ya, bahwa wanita masuk daripada kelompok anak-anak masuk dari kelompok manusia yang bisa menjadi ujian bagi kita. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, ya, itu disebutkan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum azwajukum syiratukum ila akhir ayat. Lalu pada surah Al-Anfal disebutkan auladukum. Jadi harta benda bisa menjadi fitnah. Bisa jadi sebab orang menyimpang. Apabila syahwat terhadap harta benda ini tidak dikendalikan. Jadi ini daripada asyahwat. Lalu saya tambahkan yang ketiga. Ya. Sebagaimana yang ditulis secara terurai atau terpisah-pisah oleh para ulama, kekacauan dan perselisihan yang banyak juga adalah fitnah yang bisa membuat kita menyimpang dari kebenaran. Perselisihan yang banyak atau kekacauan, dia adalah fitnah. Karena itu, di dalam ajaran Islam, kita disuruh untuk menghindari fitnah dalam artian kekacauan maupun perselisihan. Berbeda pendapat, berselisih adalah hal yang lumrah terjadi pada manusia. Tetapi di dalam Islam kita disuruh, dianjurkan untuk menghindari perselisihan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Atau bila terjadi, berusaha untuk segera mengakhiri perselisihan itu. Jadi kalau ada perbedaan, dicari titik temunya. Kalau terjadi perselisihan, diupayakan untuk dicari penyelesaiannya. Dalam Al-Quran, atau kita mulai dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perselisihan atau perbedaan, ya, kita mulai perbedaan agar kita ini berusaha menghindari perbedaan semaksimal mungkin selama tidak diperlukan. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu salat di belakang Utsman bin Affan di Mina dengan itmam, ya, itmam. Padahal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyampaikan riwayat tentang di Mina yang sunnah adalah qasar.
Ditanya oleh para sahabat, lalu kemudian beliau katakan al-khilafu syarrun. Artinya perbedaan itu kalau tidak perlu, maka dia adalah merupakan keburukan. Selama tidak diperlukan. Adakah perbedaan yang diperlukan? Ada. Seperti perbedaan-perbedaan nanti dalam tafsir yang memang dibenarkan dan diperlukan. Kemudian bila terjadi perselisihan, dalam Al-Quran kita disuruh menghindari perselisihan semaksimal mungkin. Surah Al-Anfal. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Wa la tanaza'u. Adamun niza'. Adamun niza'. Mengapa? Disebutkan hikmahnya. Atau disebutkan sebabnya. An-niza', perselisihan bisa menyebabkan kelemahan dan kegagalan. Fala tanaza'u wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kamu akan gagal dan hilang kekuatan. Hilang kekuatan. Jadi kita disuruh untuk menghindari perbedaan ataupun perselisihan semaksimal mungkin. Lalu bila terjadi, upayakan segera menyelesaikan perbedaan itu. Makanya di surah Al-Hujurat, ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan bahkan kalau perlu, fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan begitu dalam hadis-hadis Nabi SAW ditegaskan, kita disuruh untuk melakukan islah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ini bahkan lebih umum daripada yang pertama yang disebut berperang. Ini lebih umum. Fa aslihu, dalam perselisihan apa saja. Jangan dibiarkan. Diupayakan semaksimal mungkin. Karena kalau tidak, perselisihan akan berkembang menjadi kekacauan dan itulah fitnah. Salah satu yang jadi landasan saya untuk mengatakan kekacauan adalah fitnah, tulisan para ulama tentang peristiwa-peristiwa yang dialami di zaman Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma wa anis sahabat ajma'in. Ya, para ulama selalu mengatakan i'tazalul fitnah. Ya, i'tazalul fitnah, janabul fitnah. Ya, untuk menggambarkan sahabat-sahabat yang tidak turut di dalam hal tersebut. Sebab orang-orang yang terlibat di dalam kekacauan itu banyak akhirnya menyimpang, walaupun kemudian belakangan ada yang taubat dan menyesal. Ya. Nah, karena itu pula kekacauan perlu kita hindari. Baik, mungkin sudah semakin dekat waktunya. Maaf kalau ada yang selalu mendengar telepon bunyi, ini karena seseorang ingin mengikuti ceramah saya dari jauh. Ya. Jadi kalau putus dia telepon lagi. Ya. Saya perlu jelaskan supaya jangan sampai ada yang salah paham. Mengapa Ustadz dalam tabligh akbar teleponnya tidak di-silentkan atau dimatikan? Ini karena sekali lagi seseorang yang ingin mengikuti tabligh akbar langsung. Melalui telepon. Baik. Sekarang cara menghadapi dan menyikapi fitnah. Yang pertama dan yang paling utama adalah berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kunci. Ini adalah ungkapan yang harus selalu kita dengung-dengungkan dan harus selalu terngiang-ngiang di telinga kita. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Berpegang teguh dengan tali Allah. Al-i'tisam bihablillah, al-i'tisam bikitabillah. Al-i'tisam bikitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran ayat 103. Lalu dalam hadis yang sahih
Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu ini tasamtum bihi kitabullah. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Bahwa aku meninggalkan bagi kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya akan aman dari fitnah selama-lamanya. Ya? Fitnah apa? Dalam seluruh maknanya. Dalam seluruh maknanya. Kita akan aman dari fitnah kalau kita iktisam dengan kitabullah. Dan dalam riwayat lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku meninggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya garis bawahi sekalian adalah bagaimana prinsip ini